Silakan Sis Maya untuk sharing firman Tuhannya pada pagi hari ini. Ya, makasih Pastor Ola. Selamat pagi semuanya lagi. Kita akan mulai sharing sebagian dari firmannya dan pelajarannya. Sudah didiskus tadi, kita hanya bab 3, karena bab 4-nya panjang sekali. Jadi tidak mungkin hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan hari ini, sehingga kami hari ini ada di sini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami ingin sharing, Tuhan, tolong Tuhan diamkan semua suara di dalam hati dan pikiran kami, karena kami tahu Tuhan, ini adalah satu hal yang penting yang kami ingin dengar dari sebagian kebenaran firman-Mu. Karena kami ingin menjaga hati kami Tuhan, sehingga hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi firman-Mu, benih yang tidak fana ini Tuhan, sehingga boleh terus bertumbuh, berakar, berbuah lebat Tuhan, sehingga burung-burung boleh datang di pohon kami yang lebat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bab 3 ini khusus bahas mengenai penyebabnya. Karena pada saat kita bilang, kenapa ya hati gua nggak enak? Kenapa ya pikiran gua nggak enak? Coba kita duduk di kaki Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menerobos segala dinding dan melihat apa sih penyebabnya. Jadi kenapa ada akar pahit, kenapa ada ilalang yang tumbuh sembarangan dan lain sebagainya, itu adalah awal mulanya dari hati kita, dan kita harus tahu rootnya, akarnya, penyebabnya. Kalau tidak, maka kita akan berputar-putar terus seperti orang Israel yang mau ditabur setiap hari pun ya selama 40 tahun, tapi tetap keras hati. Tanpa kita sadar, we harden our heart. Ya, kita boleh baca dari Amsal 23 ayat 7 dan Ibrani 3 ayat 7 sampai 12. Tolong ya Mei. Amsal dulu 23 ayat 7 boleh dibantu oleh Yohan ya. Iya, Bu Maya boleh. Ya. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungannya dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Siapakah? Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tahu hati terhadapmu. Amin. Dia tidak tulus hati. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Amin, firman Ya, Tuhan. terima kasih. Amin, Yohan. Jangan diturunin dulu ya, Mei. Nah, ini berkali-kali ya, Bu Ola dan para pastor mengingatkan tentang Amsal 23 ayat 7, yang dalam bahasa Inggrisnya, for as he thinks in his heart, so is he. Ya, itu pertama. Seperti apa yang kita pikirkan, itu orang itu pikirkan itu kan di sini sama di sini ya. Jadi hati itu orang bilang di sini, padahal tuh di sini gitu. Yang lain itu adalah akibatnya. Jadi pada saat orang itu berpikir baik, berpikir yang kudus, berpikir yang manis, disitulah hati kita tuh ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kita semua telah mengetahui ya bahwa bagaimana pikiran hati kita itu mengendalikan banyak hal dalam hidup kita.
Ya, hati adalah properti yang paling berharga di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan selalu ingatkan selidiki hati kita. Karena hati kita adalah tanah. Kenapa sih sekarang ini di dunia ini properti itu mahal sekali? Sorry ya, ini berisik di sini. Jadi hati itu sebagai tanah, kita selalu harus persiapkan seperti orang yang mau bikin bisnis perkebunan. Perkebunan apa aja? Perkebunan bunga perkebunan kelapa perkebunan jagung, apapun. Pasti yang dipersiapkan adalah hatinya. Tuhan berharap kita punya hati yang gembur. Tapi pada saat sekarang kita punya hati yang gembur, saya tuh baru diingatkan kemarin waktu kita sekolah. Hati kita tuh nggak terus-terusan gembur loh. Kadang kalau kita lihat dari firman Tuhan, ada yang jenis 1, jenis 2, jenis 3, ada yang tiba-tiba kita berbatu di season ini, ada yang tiba-tiba berduri. Itu tergantung dari season apa yang kita sedang hadapi. Jadi di situ kita dikatakan berjaga-jagalah. Nah, kita harus perhitungkan kalau kita membuat suatu bisnis perkebunan ya atau pertanian, kita harus perhitungkan bagaimana kita mempersiapkannya, digemburkan dulu, diberikan pupuk dan lain sebagainya. Gunanya hanya satu, supaya tanah hati kita siap menerima benih yang tidak fana yang ditabur. Sehingga pada saat kita merenungkannya, pada saat kita meditate ya, siang dan malam, itu bisa bertumbuh subur gitu. Nah, pada saat kita mau bertumbuh subur, itu tidak bisa kalau kita punya hati atau tanah yang tidak baik. Penyebabnya apa? Coba kita lihat di Ibrani 3 ayat 7 sampai 12. Saya ya Bu Maya. Silakan Tante Sisil, bacanya pelan-pelan ya Tante. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tante Sisil. Oke, dari Ibrani 3 ayat 12 ini, kalau saya lihat ini ada 6 hal. Boleh mic-nya di silent? Terima kasih. Ada 6 hal. 1, Tuhan ingatkan di sini, dengar suara Tuhan. Yang pertama. Kedua, jangan keraskan hati. Keraskan hati itu nanti kita bahas lagi mengenai kenapa sih kita bisa keraskan hati. Keraskan hati itu bukan sekedar hanya ini orang melakukan dosa dan lain sebagainya, bukan. Tapi ketidakpercayaan. Lalu lupa, ya kan? Di sini dikatakan sudah 40 tahun mereka lihat loh perbuatan Tuhan, tapi lupa aja gitu. Karena apa? Fokusnya bukan akan berkat Tuhan dan akan firman Tuhan, tapi fokusnya itu kepada hal-hal yang satu hal yang mereka mau lihat gitu. Keinginan hatinya sendiri ya, kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Jadi bukannya melihat berkat Tuhan, 40 tahun itu dijagai Tuhan, diberkati Tuhan, tapi dia mau lihat yang hatinya mau aja. Bahkan dia mau balik lagi
ke tanah Mesir, ya kan? Lalu berikutnya, jangan sesat hati. Berikutnya lagi, kalau kita udah sesat hati, udah keras, kita udah nggak bisa lihat jalannya, gitu loh. Kita dalam pengalaman kita sehari-hari, kita sering ya, kalau kita marah, kita kesel nih yang lagi nyetir nih, misalnya sebel gitu, ditikung orang atau apa gitu ya. Kedua, walaupun udah pakai Waze kayak, udah pakai Google Map kayak, atau tiba-tiba di dalam mobil berantem kayak suami istri kayak, atau sebel kayak, atau anaknya, suka nggak salah jalan? Iya kan? Karena ya itu, padahal udah pakai Waze, sudah pakai Google Map, tetap aja gitu salah jalan, gitu. Jadi tidak mengenal jalannya ini, itu urusannya juga dengan hati kita. Terus dengar itu dengan kuping kita, apa yang kita dengar. Mata itu hati-hati loh, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah jalan masuk dari dua hal. Mau kita baca firman, mau kita dengar firman, itu akan mengakibatkan kebaikan, pertumbuhan di dalam diri kita. Asal tanah hati kita benar. Tapi kalau kita mengizinkan untuk memfokuskan, mendengar, melihat untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, the natural world yang begitu bling-bling, yang begitu sekarang ini menakutkan dan lain sebagainya, ya itulah orang itu seperti tadi di Amsal 23 ayat 7. Penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, kita nggak mau, tapi kalau kita keep feeding, seperti pertumbuhan di sebuah perkebunan gitu. Apakah kita membiarkan si pohon-pohon, misalnya kita perkebunan jagung, lalu kita biarin aja gitu, apapun boleh masuk di situ, kita diemin aja, ada hama, ada ilalang, ada apa, kita lihat aja hasilnya seperti apa nantinya, ya. Berikutnya, kita tidak akan masuk ke tujuan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kan master plan-nya Tuhan buat kita adalah kesuksesan di dalam Tuhan, damai sejahtera, sukacita, sehingga kita boleh berbuah-buah lebat. Pak Dieter kemarin juga ingetin gitu kan, kalau pohon kita udah lebat, udah banyak buahnya, itu nggak usah dipanggil-panggil, emang burungnya juga pada datang. Orang adem, ya kan? Orang juga akan datang di situ gitu. Seperti kalau kita lihat dikatakan kita sebagai pohon terbantinnya Tuhan, itu semua orang juga akan datang. Semakin akarnya masuk dengan yang subur tanahnya, akan menjadi perlindungan, kasih damai sejahtera buat orang banyak. Nah, berikutnya dikatakan selain kita bisa tidak masuk pada janji-janji Tuhan dan goalnya Tuhan dalam hidup kita, kita dengan hati yang terus-terusan, apa orang bilang toksik gitu ya, yang kita lihat, kita dengar itu semuanya yang toksik, kita menjadi hatinya jahat, kita menjadi tidak percaya, we start to questioning God. Apalagi kita hidup di zaman perjanjian baru, ya. Tuhan Yesus sudah Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, sudah mencurahkan darahnya yang suci, yang kudus, yang powerful, lalu kita lupa gitu atas apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, ya kan? Jadi ketidakpercayaan ini membuat kita murtad dari Allah yang hidup. Itu sangat mengerikan. Ini pernyataan yang keras sekali. Di zaman perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus, tetapi seperti kita lihat ya, kemarin ini kita nonton nih sama Bu Ola, The Only Son. Bagaimana di zaman Abraham belum ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi Abraham itu setia mendisiplinkan untuk fokus kepada janji Tuhan. Nah, itu pun saking cintanya dia pada Sarah, yang awalnya namanya Sarah, dia mendengarkan, padahal he's a man of God gitu. Itu pun dia tergelincir untuk mendengarkan kata Sarah. Kenapa? Karena dia cinta sama Sarah. Itu natural way kan. Sebagai seorang Abraham,
yang dikatakan Bapa dari bangsa, banyak bangsa. Di perjanjian baru kita sudah punya Tuhan Yesus, sudah punya Roh Kudus, sehingga kita harusnya sudah mampu untuk mengkontrol hati kita, mendisiplinkan hati kita dengan bantuan Roh Kudus. Kita punya kekuatan, kita punya otoritas yang Tuhan sudah berikan untuk menjagai itu, ya. Dan di Ibrani 3 ayat 13, jangan itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran dan kita menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, kuasa yang apa yang sudah Tuhan berikan, experience di dalam Tuhan, apalagi pada saat kita sudah lahir baru, kita sudah dapatkan misal karunia bahasa roh untuk diri kita sendiri. Itu adalah kunci utama untuk membuka segala rahasia kerajaan surga, janji-janji Tuhan, sehingga bagikanlah itu kepada sesama, kepada anak, kepada istri, kepada mantu, kepada cucu, kepada anak, bagikan itu bila mana masih ada hari ini. Ya kan, di Ibrani 3 ayat 13. Bila masih ada hari ini, nasihatilah, minta hikmat Tuhan. Ya kan, jangan sampai ada yang tegar hati. Kalau orang yang jauh kita bisa alasan, dibilangin nggak mau, nggak tahu itu kan ada ibunya, itu kan ada bapaknya. Tapi kalau di sekeliling kita, ring satu kita aja, kita tidak mau sharing. Jangan males Bapak Ibu. Iblis itu jago sekali untuk mempengaruhi kita untuk males. Gitu. Ini anak udah gede dibilangin susah. Kalau saya sih saya nggak mau tahu. Gitu. Dengan hikmat Tuhan, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, ayo nonton, ayo ini. Gitu. Bahkan seperti saya dan pasti Bapak Ibu di sini yang udah punya anak besar-besar, mereka nanti yang bisa bilang gitu ya, kayak Bu Ola, Pak Iwan ya, anaknya bisa bilangin gitu, mah, Pak nonton ini gitu ya, ini bagus nih, ya. Bahkan anak saya bisa kasih tahu gini, Gustavio ya, mah ini ada satu film ya, memang filmnya sih duniawi, tentang apa ya kemarin dia bilang film thriller atau horor gitu. Saya nggak suka nontonnya, tapi ternyata dia bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Serem loh mah, kalau punya pemikiran atau orang yang punya spirit dengan pemikiran-pemikiran tertentu dan kita bawa masuk ke keluarga kita, itu akan mempengaruhi, ya. Jadi tipu daya dosa yang iblis pengaruhi pikiran kita, karakter kita, hati-hati. Ya, dan mengenai dosa, pastikan punya pengertian yang benar tentang dosa. Karena begini, berbagai denominasi dan pengajaran mengatakan bahwa kekudusan kita lah yang membawa kita berhasil atau berkenan menerima ini. No, kita tidak boleh sesat, tetapi kasih karunia Tuhan, ya, kita punya hati yang mengasihi Tuhan, kita rindu, kita minta terus sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, saya minta ampun ya, kok hari ini saya berpikir begini, hari ini saya kok kesel ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merasa kekudusan kita yang membuat kita berhasil, membuat kita bisa menerima itu salah. Karena God's grace yang luar biasa, yang membuat kita dibenarkan, bukan pembenaran. Untuk kita mampu jadi kudus, karena kita sendiri tidak mampu. Dalam second aja, dalam hitungan detik, kita bisa tidak mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Sehingga kita bisa nggak stres melihat begitu banyak di zaman perjanjian lama, hukum Taurat yang ratusan itu. Jadi itu kalau orang-orang dunia sekarang bilang, gue nggak perlu Tuhan, gue nggak perlu Tuhan Yesus, gue udah oke, gue udah jago, gue udah hebat. Terlalu banyak kita lihat, apalagi hari-hari ini, ya kan?
di berbagai negara dalam sekejap gitu. Bahwa orang yang katanya hebat tanpa Tuhan hancur. Karena yang dia pikirkan hanya dengan kekuatannya sendiri, dia merasa kuat hebat dia, sehingga pada saat sudah kolaps, bahkan ada yang tetap tidak merasa perlu Tuhan. Ya. Dan di Ibrani 12 ayat 1 diingatkan, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Kenapa? Karena kalau kita itu tidak bisa untuk 100% kudus, nggak bisa. Ya, hanya dengan Tuhan Yesus. Tetapi fokus kita itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi ajarkanlah itu juga bukan untuk diri kita sendiri, sementara kita masih ada hari yang Tuhan kasih untuk menabur. Silahkan kita mengajarkan sekeliling kita, ayo kita fokus kepada firman Tuhan, kita fokus sama Tuhan Yesus. Karena kalau kalian sudah bertumbuh jadi pohon yang salah bertumbuhnya, karena benih yang ditanam, tanah bisa subur, hati kita bisa subur. Tapi kalau benih yang ditanam salah, maka kita kaget tiba-tiba di tanah kita, di taman kita, ada pohon besar beringin yang menyeramkan. Karena kita membiarkannya, karena salah fokus. Fokusnya itu bukan pada Tuhan. Ya, karena fokus itu yang akan mendominasi kita. Kalau kita fokus sama Tuhan, maka Tuhan yang akan mendominasi kita. Dan kalau kita sudah lahir baru dan fokus and meditate on the word of God siang dan malam, dan kita melihat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, TV, media, apa dulu acara TV, waspadalah. Ya, jangan biarkan TV, media apa elektronik dan lain sebagainya. Kita aja yang dewasa bisa salfok, gagal fokus karena itu, apalagi anak-anak muda, anak-anak kecil. Ya, Bapak Ibu jangan pernah lelah memberikan arahan dan spend time sama anak-anak kita, sama orang-orang di sekeliling kita. Dan jangan, ini deh supaya diem dikasih handphone, ini deh supaya diem nyalain TV, ini deh supaya diem dikasih YouTube, without dijaga. Karena anak-anak dan sekeliling kita, mau orang dewasa, orang tua, oma, opa, dan sebagainya, mereka butuh kita sharing supaya fokusnya itu benar. Ya, apa yang difokuskan. Sehingga tidak ada pengerasan hati pada saat kita fokus pada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan what is it in our heart yang menghalangi kita, yang membuat kita pahit, yang membuat kita sakit hati. Mapping, minta Roh Kudus terobos hati kita dan menyatakan di mana di relung hati kita yang masih belum benar, sehingga kita selesaikan, kita bongkar. Ibaratnya kalau orang punya bisul atau punya luka, kalau itu hanya ditutup sama tensoplas tidak ada gunanya. Bongkar. Kalau yang berurusan, nih ada dokter Eta di sini, kalau sudah infeksi sehingga gamnya atau gusinya itu bengkak ya dokter Eta, itu tidak bisa diapa-apain dulu, mesti diobatin, dibongkar dulu. Dan pada saat dibongkar pasti sering kita ke dokter gigi, aduh gua malu nih, baunya busuk. Kenapa? Karena akarnya sudah infeksi. Itu yang harus kita benahi supaya tanah hati kita, supaya orang yang mau betulin gigi, yang mau pasang gigi palsu, bener. Ya, gusinya benar, sehat, baru bisa dipasang. Nah, Bapak Ibu,
Kita sering keras hati karena ignorant, karena tegar hati mengabaikan miracle of God. Tuhan sudah memberikan mujizat, tapi tetap kita tidak mau. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa membuat kita lebih tumbuh ya di dalam Tuhan, berbuah-buah lebat, atau justru hati kita keras ya. Yang kita mau lihat, saya tidak mengabaikan bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini di depan kita secara natural itu mengerikan. Kita buka berita Maroko gempa, berapa ribu orang sudah mati. Lalu kemarin ini Libya banjir bandang, berapa orang sudah mati. Kekeringan di negara kita sendiri, kejahatan. Kalau kita masukkan itu semua tanpa menyapih diri kita dan tidak ada sistem seleksi dalam diri kita, maka kita akan fokus pada natural. Padahal Tuhan sudah berikan otoritas, Tuhan sudah berikan janji-janjinya untuk supernaturally we are blessed, we are loved, semuanya sudah diberikan. Itu kehebatan dari Abraham. Dia belum mengalami dalam perjanjian baru kasih karunia, walaupun dia sempat tergelincir seperti banyak kita, tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Makanya dikatakan jangan sesat. Kenapa? Karena apa yang kita tabur tetap kita tuai. Abraham tetap tuai, yaitu sampai sekarang yang kita alami mengenai Ishak atau Isaac dan Ismail. Sampai hari ini. Kenapa? Karena dengerin Sarai atau Sarah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Betapa kita harus menjaga-jagai hati kita. Dari Markus 6 ayat 45 itu adalah contoh betapa Tuhan itu padahal masih ada Tuhan bersama murid-muridnya ya. Kita nanti baca sendiri. Yesus perintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Kalau yang sudah ada buku pasti tahu ya tentang hal ini. Kedua, semua muridnya itu kan kebanyakan nelayan ya, sehingga kenapa sih dipaksa dikatakan di buku ini? Karena nelayan itu udah tahu gitu loh. Waduh, ini bakal badai nih. Masa iya sih? Coba kalau kita taruh diri kita tahu ya. Ini nggak ada Bu Kori di sini nih. Misalnya Pak Angki gitu ya sebagai nahkoda kapal, udah tahu dikatakan menurut natural bahwa ini loh di not sekian mau ada badai, mau ada ini. Kira-kira kalau dibilang sama Tuhan naik perahu dan nyebrang, apakah kita mau? Apakah kita akan obedient terhadap Tuhan? Nah, di sini Yesus buktikan bahwa hey, do you want to believe me? Believe what I say, itu kan Tuhan Yesus ya. Atau you mau bersandar kepada pengertian dan pengetahuannya sendiri, silahkan. Yaitu panca indera, pengetahuan natural. Itu kan nggak bisa nerima perintah Tuhan. Makanya begitu badai datang, itu mulai ketidakpercayaan. Pasti misalnya nih ya, kita jadi murid Tuhan gitu. Nah kan, udah gue bilangin apa? Kan badai kan, gue udah bilangin. Kenapa sih Tuhan Yesus suruh-suruh kita naik perahu? Tapi Tuhan mau mengajarkan to lean on your faith to me, fokus kepada Tuhan Yesus, karena ketidakpercayaan that will harden your heart. Itu yang menjadi permasalahan banyak dari anak Tuhan kita ini, sehingga kita harus saling ingatkan. Dan dalam Matius 14, you can control this storm. Tuhan pertanyakan ya kan, kamu bisa mengendalikan badaimu di mana imanmu. Ya, jadi ini adalah alarm buat kita semua. Kalau kita sudah mengalami apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita di tengah badai, share kesaksian kita. Jangan disimpan untuk diri kita sendiri, karena somebody else might need your testimony.
sharing your faith. Bagaimana Tuhan di tengah badai menyuruh saya apa? Saya misalnya disuruh seperti saya pada saat disuruh di tengah badai, Tuhan minta back off. Saya belum selesai dengan anakmu. Kalau kamu maju, saya mundur. Karena artinya you will turun tangan. Padahal kalau saya turun tangan, you harus angkat tangan. Dan saya nurut. Dan saya lihat pekerjaan Tuhan. Dan pada saat saya sharing, saya tidak bosan sharing itu. Jadi Bapak Ibu, kita saling mengingatkan untuk tidak ignorant atau mengabaikan firman Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus, fokus pada firman-Nya. Sehingga kita boleh berakar seperti pohon terbantin, bertumbuh, berbuah lebat. Tapi ingat, iblis tidak tinggal diam. Pada saat kita berbuah lebat, berbuah manis, kira-kira banyak pencuri tidak? Banyak. Mau dicuri semuanya, entar ada kampret, entar ada ditimpukin, entar dicolong orang, ya kan? Nah, karena kita berbuah lebat. Jadi berjaga-jagalah karena si iblis seperti singa dan kita terus di dalam keluarga, di dalam Tuhan. Karena pada saat ada filosofi dari dunia ini yang dicoba untuk ditabur dalam tanah kita, itu pun kalau kita tidak waspada bisa bertumbuh and we start to questioning God. Jadi Bapak Ibu, masalah kita mencari makan yang mana itu vital. Kalau kita ditaburi terus ya, seperti ini, bisa loh lama-lama kita kalah. So, balik lagi. Jagai hati kita. Sharing dan fokus terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day. Puji Tuhan, thank you Kak Maya, Bu Maya buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kita diberkati pasti amin. Ya, baca bukunya. Luar biasa banget nih buku ini. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah diberkati sebagian firman-Mu. Dan kami akan menjaga hati kami, Tuhan. Ya, tidak terkontaminasi oleh tipu daya dunia ini, Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua anak-anak kami ke tangan-Mu. Kau terus sertai dalam kehidupan ini. Kau menuntun, memimpin setiap langkah hidup ini. Terima kasih untuk Maya. Kalau sudah sharing firman ini, Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi GBI ke tangan-Mu hari Minggu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami akan berpisah, Tuhan. Kita pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari teman-teman yang terkasih, kita arahkan hati kita dan kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini. Sama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.